3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat VG, kembali lagi kita di VG Podcast SMK Visi Global Banyuwangi. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Anisya Alvinda. Saya dari kelas 11 Asisten Keperawatan SMK Visi Global Banyuwangi. Dan untuk hari ini saya ditemani oleh Miss Dina, salah satu guru produktif yang ada di SMK ini. Baik, Miss Dina bisa memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa Sobat VG di luar sana. Hai Sobat VG, perkenalkan saya Rahmadina Firdaus, guru produktif di SMK Visi Global Banyuwangi. Baik, Miss. Kalau boleh tahu, sebelum Miss Dina mengajar di sini, Miss Dina menempuh kuliah di mana ya, Miss? Oke, ngomong-ngomong soal kuliah, dulu saya sebelumnya lulusan SMK Visi Global Banyuwangi, alumni pertama loh. Nah, teman-teman yang alumni SMK Visi Global Banyuwangi melanjutkan studi di luar sana, di luar negeri, saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Jember. Lalu kembali di SMK Visi Global Banyuwangi, jadi guru produktif di SMK Visi Global sambil melanjutkan profesi di Stikes Banyuwangi. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Miss, selain Miss Dina mengajar di SMK ini, kegiatan Miss Dina di rumah seperti apa ya? Kegiatan saya selain di SMK Visi Global Banyuwangi, saya membuka praktek mandiri berkaitan dengan kesehatan di daerah Dusun Sumber Suko, Silir Sari. Jadi Sobat VG, jika ada di lingkungan Silir Sari bisa melakukan konsultasi gratis di praktek kesehatan komplementer saya. Seperti itu. Baik ya, Miss, cukup untuk perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini mengenai ASI eksklusif. Sebelumnya, Miss mau tanya, yang disebut ASI eksklusif itu seperti apa sih? Jadi ngomong-ngomong soal ASI eksklusif, jadi ASI eksklusif ini adalah hak pertama yang harus diberikan pada bayi. Ya, jadi Sobat VG di sana jika memiliki ibu yang mau punya adik atau di lingkungan sana baru melihat ibu-ibu yang baru melahirkan, nah di situ kita bisa menyampaikan bahwasanya ASI eksklusif itu penting. Nah, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan tanpa tambahan makanan dan minuman yang lainnya dimulai dari 0 bulan sampai 6 bulan. Itu menurut WHO. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi Bu, manfaat ASI untuk ibunya apa aja sih, Bu? Manfaat ASI untuk ibunya ya, sebenarnya manfaat ASI itu banyak. Nah, kalau berkaitan dengan ibunya, jika ibu memberikan ASI eksklusif nih kepada bayi, nah itu adalah satu, mengurangi insiden pada payudara itu sendiri, yaitu kanker payudara. Nah, banyak kan orang-orang di luar sana mengidap kanker payudara. Nah, itu salah satunya adalah tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi, atau di sana ada gangguan pada payudaranya. Itu salah satunya adalah kurangnya penanganan atau pemberian informasi terhadap pemberian ASI eksklusif kepada ibu hamil atau ibu melahirkan. Nah, di sana selain itu manfaat pada ibu itu yaitu adalah menjadi metode KB sementara. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang menyusui sembari untuk memulihkan pasca melahirkan itu bisa menjadi metode KB sementara. Nah, selain itu apa saja? Nah, selain itu juga bisa menurunkan berat badan seperti semula, ya kan? Menurunkan berat badan seperti semula. Berarti dari awal lagi gitu berat badannya? Iya, jadi ibu-ibu yang di luar sana yang mau berat badannya pasca melahirkan bisa turun seperti semula, itu salah satunya yaitu pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Nah, sehingga berat badan itu bisa perlahan-lahan menyusut kembali seperti semula. Seperti itu. Itu tadi kan keuntungan ASI untuk ibunya ya, Bu. Sekarang kalau keuntungan ASI untuk bayinya sendiri? Kalau untuk bayi, ASI itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh yang pertama, ya kan? Untuk membentuk antibodi pada bayi itu sendiri. Nah, sebenarnya antibodi ini fungsinya apa sih? Antibodi ini adalah menghambat
bertumbuhnya virus pada tubuh. Nah, sehingga pada bayi yang minum ASI eksklusif ini dia tidak serta-merta cepat dalam penangkapan virus dan bakteri ya. Jadi dia melamban. Nah, dalam kasus ini sehingga pada bayi yang minum ASI eksklusif nih ya, itu bisa antibodinya itu bertahan ya. Jadi mempertahankan antibodi itu. Nah, beda dengan para bayi yang minum susu formula seperti itu. Sedangkan susu formula itu tidak memiliki antibodi. Meskipun di dalam susu formula itu ada nutrisi ya, nutrisi yang baik juga, cuman di atas susu formula itu ada ASI eksklusif tadi. Seperti itu. Baik. Lalu untuk tekniknya Bu, cara menyusui yang benar itu seperti apa? Nah, kalau saya mengajarkan teknik menyusui yang benar itu ada beberapa mekanisme ya, mekanisme. Tapi di sini saya akan menyampaikan gimana teknik menyusui secara tepat ya, secara tepat dan nyaman bagi ibu menyusui. Yang pertama itu adalah posisi ibu menyusui. Posisi ibu menyusui yaitu posisi yang enak atau santai ya. Jadi posisi menyusui itu tidak bungkuk ya kan, tidak anaknya misal jauh dari susu, tidak seperti itu. Jadi bisa lebih diberikan kenyamanan pada ibu dan si bayi ya. Jadi memberikan ganjalan ya kan, bantal atau intinya untuk mengganjal pada bayi, yaitu ganjalannya itu harus empuk. Nah, posisinya itu bayi itu misal menyusui payudara sebelah kiri, itu posisi bayi sama si ibu ini agak dekat. Nah, makanya perlu diganjal ya kan, diganjal bantal. Nah, tangan si bayi ini harus melingkari lingkar perut ibu supaya posisi bayi ini nyaman. Nah, kalau tidak nyaman itu bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan posisi ibu ini tidak rileks. Nah, nanti kalau tidak rileks, stres, itu nanti ASI yang diproduksi itu juga tidak lancar. Nah, selanjutnya setelah tadi posisi ibu ya. Iya. Posisi ibu. Nah, setelah itu memasukkan puting susu. Nah, memasukkan puting susu ini itu juga dalam kondisi aerola. Nah, aerola mamai itu yang berwarna hitam di bagian puting susu ya, itu harus masuk ke mulut bayi. Ya, jadi dari puting susu sampai ke hitam-hitamnya itu masuk ke mulut bayi. Dengan cara apa? Yaitu harus dirangsang dengan mendekatkan puting susu ibu kepada si mulut bayi. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan memasukkan puting bayi. Nah, sanggahan payudara kanan ibu dengan keempat jari tangan kiri di bawah ini untuk apa? Untuk cara memasukkan puting bayi ke mulut puting ibu ke mulut bayi. Nah, seperti itu tahapannya. Nah, setelah itu melepas hisapan bayi. Lepasan hisapan bayi ini setelah apa? Setelah 10 menit melakukan hisapan ya, bayi melakukan hisapan pada puting susu ibu. Nah, baru melepaskan puting susu. Melepaskan puting susu itu tidak boleh puting susu dilepas secara cepat ya. Ditarik itu akan gitu ya? Iya, ditarik itu tidak boleh karena itu akan melukai puting susu ibu. Caranya adalah memasukkan kelingking ibu jari ke mulut bayi ya, dalam kondisi bersih nih kelingking ibu ini. Jadi dimasukkan ke mulut bayi dan ibu jari ini menarik dagu ya. Terus kedua jari ini adalah menutup sedikit lubang hidung bayi. Nah, sehingga mulut bayi ini membuka secara sendiri gitu ya? membuka sendiri seperti itu. Jadi puting bisa lepas dari puting susu. Nah, setelah teknik melepas hisapan bayi yang terakhir yaitu menyedawakan bayi. Menyedawakan bayi ini penting karena apa? Karena untuk bayi itu supaya tidak merengek ya, tidak merengek atau kondisi menyusui itu tidak terhambat ya. Jadi menyedawakan bayi itu sebelum berganti ke payudara selanjutnya ya, payudara sebelahnya itu harus menyedawakan dulu ya. Caranya bayi itu ditelungkupkan atau diletakkan di dada ibu, lalu punggung bayi dihalus-haluskan atau dipuk-puk ya secara perlahan sehingga bayi itu bisa bersendawa. Seperti itu.
Baik Bu. Yang selanjutnya untuk pemberian dan penyimpanan ASI buat ibu yang bekerja mungkin itu gimana ya Bu? Oke, kalau untuk pemberian ASI eksklusif kepada ibu yang bekerja ya, ini benar-benar harus teliti para ibu-ibu di luar sana ya. Jadi tidak sembarangan memberikan ASI yang sudah diperah ya. Kita membicarakan ini berarti ASI perah karena kan ibunya bekerja nih, tidak stay dengan di bayi, rumah, tidak stay di rumah. Nah, jadi kita caranya yaitu penyimpanan ASI eksklusif ya. Setelah diperas itu kita penyimpanannya seperti ini. Tidak boleh meletakkan ASI yang sudah diperah ke plastik atau ke tempat yang berbentuk foam ya. Jadi plastik yang anti microwave ya, plastik yang tahan microwave. Nah, setelah dimasukkan ke plastik itu, cara peletakan ya, ASI itu di suhu ruangan ini yaitu selama 4 jam, tidak lebih dari itu. Nah, kalau untuk di kulkas itu 6 sampai 24 jam di kulkas yang bawah itu. Nah, kalau diletakkan di freezer itu tahannya 6 jam. Jadi setelah diperas, diletakkan ke kantong ASI ya, kantong ASI yang steril itu diberikan tanggal dan jam saat melakukan pompa ASI. Nah, atau istilahnya adalah pumping ya Mbak ya, pumping. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saat menghangatkan ini, saat pemberian ASI eksklusif kepada si bayi ini ya, setelah diambil dari kulkas itu harus dihangatkan. Nah, cara menghangatkannya tidak boleh dilakukan di pan ya, yang kontak langsung dengan kompor atau api. Kayak direbus gitu ya? Langsung direbus itu nggak boleh. Jadi itu harus direndam air hangat. Nah, posisinya direndam air hangat. Nah, setelah direndam, dimasukkan ke botol, baru itu bisa disiapkan kepada si bayi. Nah, makanya manfaat ASI eksklusif itu emang benar-benar ini ya, di luar. Pokoknya Masya Allah banget, karena kenapa? Karena ASI eksklusif ini itu buatan dari Tuhan ya, dimana ASI eksklusif ini benar-benar ampuh karena itu tadi meningkatkan antibodi pada si bayi. Seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita hangatkan ya kan, setelah dihangatkan saat pemberian bayi, nah itu kalau udah lebih dari 4 jam tidak diminum pada bayi itu harus dibuang karena tidak boleh dikonsumsi pada bayi. Karena kenapa? Kalau kita tidak menghangatkan ASI itu dengan benar, itu akan merusak nutrisi atau kandungan pada si ASI tersebut. Seperti itu. Satu lagi nih ya Bu, mau tanya, kalau yang makanan, ada nggak sih Bu pengaruh makanan buat produksi ASI? Pengaruh makanan pada produksi ASI ya, pengaruh makanan itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi ibu menyusui itu boleh makan atau mengkonsumsi makanan apapun, terutama tinggi protein, karena itu adalah pembentukan sel-sel baru karena pasca melahirkan, dan itu adalah pemberian utama juga pada sumber tubuh si ibu, sehingga saat memproduksi ASI itu dalam kondisi bugar ya kan. Karena kalau kekurangan nutrisi pada ibu menyusui itu akan berpengaruh saat pemberian ASI eksklusif kepada si bayi. Baik Bu, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, itu tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Miss Dina. Dan di sini saya akan mengakhiri podcast untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcastnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya. Saya sebagai host dan Miss Dina sebagai pemateri, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Agak kagu ya.